Halo, apa kabar Sobat Ramasan Channel? Kali ini kita berjumpa lagi dengan tutorial cara mudah memotong kaca. Dan sebelumnya saya doakan semoga sobat semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, dan tentunya kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat, kita lanjut ke tutorial, yaitu cara mudah memotong kaca bagi pemula ya. Oke, banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tempat dimana untuk meletakkan kaca itu sendiri ya. Nah, dan tempat itu pastikan harus benar-benar rata ya, jangan melengkung ke atas ataupun ke bawah ya, intinya harus rata semua. Dan satu lagi, sebaiknya meja ataupun papan yang untuk meletakkan kaca lebih lebar daripada kaca tersebut, karena kalau untuk ukuran kaca yang diameter jumbo ya, kalau kacanya lebih lebar dari meja ataupun papan yang untuk meletakkan kaca itu sendiri, nanti sisi-sisi kaca yang tidak tertopang oleh meja atau papan tersebut itu akan menjadikan beban di sisi-sisi yang lain yang bisa mengakibatkan pecah, dimana saat kita baru menggoreskan sedikit pisau kaca tersebut. Oke, yang kedua yaitu pisau kaca ya. Pisau kaca seperti biasa lah ya, bisa dibeli di peralatan aksesoris toko aluminium kaca. Itu juga saya pakai yang standar, ini kisaran saya belinya ini 45 ya. Untuk kisaran bisa berbeda-beda tergantung lokasi juga. Yang saya pakai yang harga 45, 75 sampai 100.000 udah cukup bagus ya. Ini juga udah kepake untuk beberapa proyek, cukup awet. Nah, yang penting untuk mata pisau ini harus diisi dengan minyak ya. Nah, minyak tersebut menggunakan minyak tanah, namun kalau untuk sekarang susah dijumpai untuk minyak tanah, dan sobat bisa gunakan solar ya. Solar kan masih bisa dicari di SPBU ya, masih banyak. Dan cara ngisinya juga mudah, cukup buka tutup ini atau masukkan minyaknya ke ini sampai ya paling nggak penuh lah, biar irit ya, sampai penuh, terus tutup kembali. Nah, selanjutnya itu proses pengukuran. Oke, kita singkirkan dulu. Ini saya sediakan beberapa kaca ya, ini. Jadi sebelum memotong kaca, pastikan yaitu ukurannya dikurangi 2 atau 3 mili dari ukuran bingkai ya, supaya untuk presisi memasukkan kaca tersebut ke dalam bingkai itu kita nggak kesulitan ya. Karena kalau kelebihan 1 atau 2 mili pun kita akan susah memasukkannya ya, karena ini sifatnya padat. Oke sobat, itu lanjut ke proses pengukuran ya. Kita ukur, misalkan saya gunakan media ini kaca ya, dengan yang saya untuk praktek ini saya gunakan kaca yang kecil. Saya akan potong dengan ukuran 25 cm. Oke. Oke, kita titik kecil ya. Nah, ini 25 cm. Dan sebelum ke proses selanjutnya, kita siapkan penggaris ya. Penggarisnya itu harus lurus dan halus ya. Nah, pokoknya lurus, halus. Kenapa harus lurus dan halus? Supaya untuk hasil proses pemotongannya itu sempurna. Karena kalau media garisannya ini enggak halus, nanti akan mengganggu jalannya pisau kaca tersebut ya. Jadi akan, kalau enggak halus bisa gelombang-gelombang, nanti bisa berakibat fatal pada kaca tersebut. Oke, ini udah saya garis ya. Kita lanjut untuk proses pemotongannya. Jadi sobat channel bisa gunakan kuas kecil
ataupun apalah ya, untuk mengolesi pada titik yang akan kita lewati pisau ini. Dan pastikan untuk meletakkan garisan di titik yang akan kita potong itu kita mundurkan. Misalkan ini titik, jadi kita mundurkan sekitar 3 mili ya, mengikuti ini as pisau kacanya. Nah ini kan ada posisi matanya di as, jadi garisannya kan nempel di tepian pisau, jadi harus mundur 3 mili. Oke, kita menuju ke pemotongan. Jadi sebelum dipotong kita basahi dulu dengan minyak. Ini belum memotong ya, baru membasahi titik yang akan kita potong. Oke, kita lanjut. Jadi motongnya itu dari depan ke belakang ya, jangan dari belakang ke depan, untuk menghasilkan tekanan ataupun goresan yang maksimal harus dari depan ke belakang. Kita tekan secukupnya. Oke, ini sudah terpotong ya. Pastikan saat memotongnya itu kita rasapi bunyinya itu mulus ya, bunyi tadi itu dari goresan pisaunya itu mulus bunyinya. Jadi itu menandakan bahwa kita memotongnya sempurna. Lalu kita angkat perlahan tepian kanan dan kirinya ya, ujung dan ujungnya kita angkat perlahan ini. Nah terus kita taruh ganjelnya di posisi as tempat kita menggoreskan pisau tadi ya, kan kelihatan nanti di sini ada garis bekas pisau kaca tersebut. Lalu kita hentakkan dengan bersamaan ya, antara telapak tangan kanan dan kiri harus bareng. Oke, ini udah terpotong. Jadi cukup mudah ya, namun ya perlu kehati-hatian dan ketelitian, apalagi dengan diameter yang jumbo ya, misalkan ukuran 122 kali 244 atau berapa ya, ukuran yang istilahnya nggak kita mampu untuk memotong sendiri. Sebaiknya dilakukan dengan 2 atau 3 orang, karena yang 2 untuk pegang penggaris, yang 1 memotong. Karena untuk jalannya menarik pisau kaca tersebut, dalam kita menarik dari ujung sampai ujung yang akan kita potong ini jangan sampai putus ya. Jadi maksudnya harus satu tarikan dari ujung ke ujung, satu tarikan selesai. Itu akan menghasilkan proses pemotongannya itu sempurna. Karena saya sering menjumpai di tempat kerja saya ya, di proyek itu orang melihat saya memotong dan bapak-bapak tersebut bilang, kok mudah sekali motongnya mas. Iya mudah, saya juga belajarnya lama nih, udah 10 tahunan ya. Memang butuh proses ya untuk kita bisa melakukan suatu hal dengan sempurna tentunya. Namun dibalik itu ya banyak cara ataupun tips yang sebaiknya kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut, supaya tidak menimbulkan efek-efek yang berbahaya. Apalagi ini kan kaca tentunya penuh resiko, yaitu pecah, yang bisa membuat kita sendiri itu akan terluka. Oke sobat ya, demikian video singkat, semoga menambah ilmu ya, semoga bermanfaat tentunya ya untuk pemula. Kalau untuk yang udah senior ya mohon maaf, tapi ya untuk secara tekniknya tetap sama ya yang kita gunakan.
Oke sobat ya, demikian ilmu singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan sobat channel semua untuk like, komen, subscribe ataupun dibagi sebanyak mungkin supaya kawan-kawan di luar sana yang membutuhkan giat-giat memotong kaca dengan mudah. Oke sobat, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, terima kasih.